Mengidentifikasi segmen dan target pasar. Segmen pasar sendiri terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama, menurut Kotler dan Keller. Variabel segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, demografis. Yang ketiga, psikografis. Dan yang keempat, perilaku. Segmentasi geografis. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau dapat beroperasi di semua area tetapi tetap memperhatikan variasi lokal. Karena segmentasi geografis ini membagi pasar menjadi unit-unit geografis, seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Dan keuntungan dari segmentasi geografis ini memudahkan pemasar karena dapat disampaikan melalui televisi, radio, serta surat kabar. Selanjutnya, segmentasi demografis. Segmentasi demografis sering dikaitkan dengan kebutuhan konsumen, karena dikaitkan dengan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pendapatan pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Beginilah cara pemasar menggunakan variabel demografis untuk mensegmentasikan pasar. Yang pertama, tahap usia dan siklus hidup. Orang dengan usia berbeda tentu memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Kemudian yang kedua, tahap hidup. Contohnya itu menikah. Maka perusahaan atau pemasar akan mensegmentasikan produknya untuk orang yang sudah menikah dengan mengeluarkan produk-produk rumah tangga dan produk untuk pasangan. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Orang dengan jenis kelamin yang berbeda tentu memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Dan yang keempat itu generasi. Dari generasi ke generasi tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya kaum milenial yang menggunakan sesuatu serba elektronik, seperti mengirim pesan atau berkomunikasi sampai kegiatan belajar mengajar. Segmentasi psikografis. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan profil psikografis yang sangat berbeda. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri psikologis, seperti gaya hidup. Orang yang usianya sama belum tentu memiliki gaya hidup yang sama. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemasar untuk mengidentifikasi apakah gaya hidup konsumen di daerah tempatnya melakukan bisnis. Begitupun untuk kepribadian dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap konsumen. Lalu ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan mereka tentang sikap penggunaan atau respon terhadap suatu produk. Dan yang mendasari segmen perilaku ini yaitu kebutuhan dan manfaat dari produk itu sendiri, kemudian peranan keputusan, dan variabel terkait pengguna dan penggunaan. Target pemasaran. Menurut Halensen, target pemasaran adalah proses memilih satu atau lebih dari segmen pasar dan mengembangkan produk dan program yang disesuaikan untuk setiap segmen. Dalam membidik konsumen, pemasar harus dapat membedakan antara pasar jangka pendek dan pasar masa depan, serta pasar primer dan pasar sekunder. Pasar sasaran jangka pendek dan masa depan hanya berbeda dalam kurun waktu saja. Pasar sasaran jangka pendek yaitu yang direncanakan dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dan pasar sasaran masa depan yaitu 3-5 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar sasaran primer dan sekunder. Untuk pasaran primer, mereka terdiri dari konsumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan pasar sekunder merupakan sebaliknya. Walaupun demikian, pasar sekunder ini tidak dapat diabaikan, karena pasar sasaran sekunder ini memang mengkonsumsi sedikit, oleh karenanya tidak begitu penting, namun mereka dapat menjadi influencer, yaitu konsumen yang persuasif dan rela mempengaruhi orang lain untuk mengkonsumsi produk ini. Selanjutnya, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama, cakupan pasar penuh. Dengan cakupan pasar penuh, suatu perusahaan berusaha untuk melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka butuhkan. Biasanya ada pada perusahaan yang besar. Yang kedua, spesialisasi beberapa segmen.
adalah seperangkat segmen yang berbagi kesamaan yang dapat dieksploitasi. Yang ketiga, konsentrasi segmen tunggal. Dengan konsentrasi segmen tunggal, perusahaan memasarkan hanya satu segmen tertentu. Melalui terkonsentrasi pemasaran, perusahaan memperoleh pengetahuan mendalam tentang kebutuhan segmen dan mencapai keberadaan pasar yang kuat. Yang keempat, pemasaran individual. One-to-one marketing atau pendekatan secara individual merupakan suatu program yang ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh pelanggan yang unik dan secara individual. Yang terakhir, masalah hukum dan etika dengan sasaran pasaran. Bagi pemasar, sangat penting untuk memperhatikan hukum dan etika dengan sasaran pasaran. Hal itu contohnya seperti perusahaan mainan yang tidak boleh memanfaatkan keperluan anak-anak untuk keuntungannya pribadi, dan harus tetap dengan etikanya. Contohnya itu dengan mengedukasi iklan yang mereka buat. Lalu ada contoh kasus. Yang pertama, bidang pariwisata, yaitu segmentasi perilaku pengunjung pasca festival musik di Afrika Selatan, yaitu Festival Cape Town International Jazz Festival atau CTIJF. Di festival tersebut, CTIJF mempunyai tujuan untuk memberikan pengalaman jazz bagi wisatawan serta mulai mengenalkan musisi jazz lokal, internasional, dan jazz yang sedang naik daun. Hal itu berfokus pada perilaku pengunjung setelah acara jazz selesai. Hasil dari hal tersebut, pengunjung memiliki niat, salah satunya di pariwisata. Hasil dari segmentasi perilaku tadi dimanfaatkan oleh masyarakat Cape Town untuk berkontribusi dalam ekonomi lokal. Misalnya dengan menghadirkan paket perjalanan, yaitu paket yang diadakan sebelum hingga sesudah festival tersebut berlangsung. Hal itu bertujuan agar wisatawan bisa berkunjung lebih lama di daerah tersebut. Lalu, karena pengunjung memiliki waktu yang lama di daerah tersebut, maka mereka menggunakan metode dengan memberikan diskon di tempat wisata lokal. Dan tidak lupa juga mereka melakukan kolaborasi dengan hotel dan restoran setempat dengan tema festival jazz agar suasana meriah baik sebelum ataupun sesudah festival jazz itu berlangsung. Lalu, dengan hal-hal tersebut menghasilkan bahwa hal itu bisa menarik pengunjung baru yang potensial untuk berkunjung ke kota Cape Town. Yang terakhir, ada contoh kasus di bidang teknologi keuangan, yaitu mobile payment di Indonesia. Mobile payment adalah suatu sistem keuangan secara elektronik berdasarkan perangkat ponsel. Sedangkan mobile payment sebagai sektor teknologi keuangan adalah memungkinkan transformasi gaya hidup perbankan elektronik. Hal tersebut sesuai dengan segmentasi psikografis, yaitu adanya gaya hidup. Karena gaya hidupnya mengalami transformasi, maka pemasar harus terus memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan e-money dan e-wallet dari perbankan Indonesia, yaitu kartu flash dari BCA, kartu e-money dari Bank Mandiri, hingga sekarang e-wallet yaitu ada GoPay, Dana, dan OVO. Lalu, dari hasil survei, dari 17 kota, terdapat 85% bahwa pengguna mobile payment itu dari kategori generasi milenial yang berusia 20-39 tahun. Hal itu bukan merupakan hal yang mengejutkan karena generasi milenial ini lahir bersamaan dengan teknologi yang semakin canggih. Namun, seiring dengan terpenuhinya kebutuhan akan hal yang lebih mudah, konsumen terus akan menuntut hal-hal yang lain berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya, seperti menuntut mobile payment syariah. Oleh karena itu,
Melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar merupakan hal yang penting agar bisnis terus bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mengikuti kebutuhan konsumennya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.